Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Berangkat semua kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, karena Pak Guru mau absen dulu ya. Nanti siapa yang dipanggil? Hadir Pak Guru, bintangnya ya. Ayo. Hadir Pak Guru. Nah, Idris. Hadir Pak Guru. Farid. Hadir Pak Guru. Satria. Hadir Pak Guru. Ulfa. Hadir Pak Guru. Ijo. Hadir Pak Guru. Arifah. Hadir Pak Guru. Bilal. Dea. Hadir Pak Guru. Semua sehat semua kan? Nah, biar kegiatan kita bagus, lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, coba kedua kelas pimpin doanya. Berdiri berikan kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
artinya? Coba. Nanti siapa yang berani membaca ke depan? Saya, Pak. Ya, ya. Nanti kedua pun harus. Iya. Coba. Nah, sekarang kita belajar tema 5 cuaca. Cuk tema 1 keadaan cuaca pembelajaran ke 1. Nah, di sini indikator tujuan pembelajaran dan materi. Sekarang ada indikator. Indikatornya ada indikator bahasa Indonesia, ada matematika, satu lagi apa? SPBP, seni budaya. Coba siapa yang berani bacakan indikator tadi? Aku maju ya. Baca yang kuat ya. Sampai habis. Boleh. Sampai habis, Pak. Menganalisis keadaan cuaca dan pengaruhannya terhadap kehidupan manusia, membandingkan informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar, menguraikan ciri-ciri perubahan cuaca dengan benar. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang indikator untuk matematika. Siapa yang mulai? Ya, dia. 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 Menganalisis pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dan tidak Konkret. dengan tepat, menentukan pecahan sederhana berdasarkan gambar dengan tepat, menganalisis pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dari benda dengan tepat, Menelaah mana ini? Yang bagus, yang bagus. pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh Dari sesuatu yang utuh. Menentukan benda-benda konkret. Konkret. Nah, sekarang yang indikator untuk seni budaya, yuk siapa? Yuk, keluar. Maju. Itu udah. Nah, terus. Menentukan. Perhatikan dulu, perhatikan ini. Perhatikan. Dalam. Ya. Tepuk tangannya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran. Siapa yang berani dulu? Ayo. Yang lain. Ada dulu, Pak. Kamu. Ada dulu, Pak. Guru. Tarik dulu. Tarik. Belum, Pak. Saya cuma tarik dulu. Dah, terus. Udah itu aja. Mungkin usaha. Yang kuat bacanya. Satu.
Pembelajaran peserta terus peserta didik dapat peserta. ya. Coba ganti dulu yang lain coba. Aku. Itu Pak. Ganti yang lain. Mari ganti itu mari. Coba. Ayo. Oh, data yang bahasa itu. Dah. Yuk. Dengan menyaksikan Mari video kedua pembelajaran peserta didik dapat Identifikasi. Ya. Identifikasi. Sekarang kita baca sama-sama nomor 2. Dengan mengidentifikasi pokok informasi dari teks peserta didik dapat melanjutkan dan menuliskan keadaan cuaca. Nomor 3, ayo. Dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan berbagai bagian dari sesuatu yang utuh dari hingga konkret dengan tepat. Nomor 4, dengan kegiatan mengamati gambar melalui video, peserta didik dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh untuk menggunakan benda konkret. 5. Dengan menyanyikan sebuah lagu, peserta didik dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Itu tadi apa? Tujuan apa tuan? Tujuan apa? Tujuan pembelajaran. Nah, sekarang materinya untuk materi bahasa Indonesia. Ayo sama Dani. Nah, ini Pak. Geser ke belakang. Macam-macam cuaca. 1. Cerah. Cuaca cerah merupakan cuaca yang paling sering kita alami. 2. Berawan. Cuaca berawan di mana matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. 3. Hujan. Cuaca Hujan terjadi. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Perintah dulu. Sekarang materi untuk matematika. Apa yang sudah tahu? Upah. Apa bacanya?
sekarang kita mendengarkan dan mengamati gambar perkiraan cuaca. Coba dengarkan dulu ini dengarkan ya. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca. Subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kalian melihat televisi yang berisi berita perakiraan cuaca Indonesia? Adik-adik pasti pernah melihat seorang presenter ya menyampaikan perkiraan cuaca yang terjadi di Indonesia. Nah adik-adik, televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia ini memiliki 4 jenis cuaca adik-adik. Ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah kita belajar lebih lanjut tentang cuaca adik-adik. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah di sini Beni dan Udin sedang bermain bola. Awalnya cuacanya baik adik-adik dan cerah. Tiba-tiba mendung adik-adik ya, awan hitam menutupi matahari sampai terjadi hujan rintik-rintik. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah adik-adik. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca bisa saja panas, sore harinya cuaca bisa saja terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang, hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Keadaan cuaca itu memang berubah ya adik-adik ya. Kita sudah mengetahuinya bahwa kadang itu pagi mendung, siangnya panas, atau kadang paginya panas, siangnya atau sorenya mendung, hujan lebat. Itu cuacanya berubah-ubah. Nah adik-adik, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Nah di sini ada simbol-simbol cuaca ya adik-adik. Apa ya arti dari masing-masing simbol ini? Hanya ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada namun awan, dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini? Artinya apa? Kita pelajari bersama guys. Cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kita amati baik-baik ya adik-adik ya. Kalau ada simbol matahari tidak tertutup awan, itu berarti keadaan cuacanya cerah adik-adik. Kalau ada sebagian matahari yang tertutupi oleh awan, itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik-titik seperti ini berarti hujan. Kalau ada awan, titik-titik air dan tanda seperti ini berarti cuacanya adalah hujan disertai petir. Nah misalnya seperti ini, malam hari cerah, lalu tanda seperti ini hujan, lalu ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah berawan. Itu arti dari simbol dari cuaca yang biasa kita lihat
di televisi. Nah, kalau seperti ini simbolnya itu mendung ya. Seperti ini simbolnya, apa tadi adik-adik? Ya, ini adalah cerah. Lalu kalau seperti ini berarti hujan. Dan jika ada simbol seperti ini juga artinya cerah. Kalau seperti ini berawan. Amati cuaca selama 5 hari ini di tempat kalian masing-masing. Lalu kalian bisa membuat tabel seperti ini adik-adik. Misalnya pada hari Senin siang dan malam cuacanya seperti apa? Kalian gunakan simbol cuacanya. Misalnya kalau cerah, cerah tadi simbolnya hanya gambar matahari. Malamnya hujan. Berarti kalian menggambar simbolnya adalah awan dan titik-titik air. Contohnya nih adik-adik, Kak Citra membuat contoh di sini. Misalnya hari Senin di tempat Kak Citra, siang harinya itu cerah, malam harinya juga cerah, misalnya seperti ini. Lalu Selasa, siangnya dan malamnya hujan, simbolnya seperti ini. Coba kalian amati cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing, lalu kalian tuliskan simbolnya dengan membuat tabel seperti ini. Nah adik-adik, ini adalah simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa sih? Artinya ya, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari itu memancarkan sinarnya. Nah ciri-ciri cuaca cerah itu apa? Langitnya terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udaranya terasa panas atau terasa hangat. Ini adalah cuaca cerah. Lalu kalau cuaca berawan, ciri-cirinya apa cuaca berawan? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari itu tertutup oleh awan. Nah, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udaranya sedikit terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini yang biasanya akan menandakan akan turunnya hujan hari. Lalu kalau seperti ini adalah cuaca ketika hujan. Nah, cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran air itu jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perkiraan cuaca. Lalu ibu menyuguhkan kue bolu coklat. Siapa yang di sini suka kue bolu coklat? Ya, Kak Citra juga suka ya adik-adik ya. Lalu kue itu dipotong menjadi 2 bagian. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan, nah ini kuenya menarik ya. Setiap potongan ini jika dibagi menjadi 2 sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, jika dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini potongannya utuh, lalu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba kita amati bandingkan dengan ini. 1 utuh sama-sama dibagi 2. Tapi yang berikutnya ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut setengah ya, karena dibaginya tidak sama besar. Kalau dibagi 2 sama besar, baru bisa disebut setengah. Nih, 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2
kue A ini satu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah satu dari dua bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Ya, 1/2 seperti itu. Nah, kedua potongan 1/2 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi, otomatis ini dibagi menjadi 4 adik-adik. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kita mengenal pecahan 1/4. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi 4 potongan sama besar ya. Nah, setiap bagiannya ini itu nilainya adalah 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah satu dari 4 bagian pizza yang ada. Jadi pecahannya adalah 1/4. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik, 1 garis ya, 4 atau 1/4, dibaca 1/4 juga. Nah, sekarang adik-adik, kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini, dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, sekarang adik-adik, Kak Citra punya kue juga dibagi menjadi 4 bagian. Apakah masing-masing kue ini bernilai 1/4 menurut adik-adik? Ayo coba menurut adik-adik, apakah ini 1/4? Apakah potongan martabak ini 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi setiap bagiannya bukan 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, di sini ada kue martabak juga ya adik-adik ya, kue Bandung nih. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagiannya berapa? Yuk kita pelajari. Kita mengenal pecahan 1/8. Nah, di sini awalnya martabak ini atau kue Bandung ini utuh, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan diberi topping yang berbeda-beda. Maka setiap bagiannya ini itu termasuk dalam pecahan 1/8. Jadi 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ini juga 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8. Yang topping mises juga 1/8, topping strawberry juga 1/8, ya, ini juga 1/8, dan keju juga pecahan 1/8 atau 1/8. Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/8 atau 1/8, dan lambangnya seperti itu. Ini adalah pecahan 1/8. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, di sini ada gambar pizza ya. Nah, 1 pizza sudah dimakan Udin. Berarti
Bagian pizza yang dimakan Udin itu bisa dinyatakan dalam pecahan. Yang dimakan Udin itu 1 dari 4 bagian yang ada. Maka yang dimakan Udin itu adalah 1/4 dari keseluruhan pizza yang ada. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, kalau di sini dipotong menjadi 3, masing-masing apel ini nilainya adalah 1/3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong menjadi 4 adik-adik. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian rotinya. Nah, otomatis karena dibagi menjadi 4, 1 orang akan mendapatkan bagian 1/4 bagian, karena yang mendapatkan 1 dari 4 bagian yang ada. Saat udara panas, makan buah jeruk itu terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Kalau 1 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing orang akan mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi Benny dapat setengah, Edo juga dapat setengah. Seperti itu adik-adik. Sekarang ada latihan soal hitungan kali semua. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ini membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kue yang didapatkan oleh setiap teman? Nah, kalian bisa tuliskan nih pecahannya berapa tadi. Lalu soal yang kedua, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak itu dipotong untuk 8 orang. Lalu berapa bagian martabak untuk setiap orang? Coba dikerjakan di buku tulis kalian ya. Ya, udah ini. Udah, ingat-ingat ya. Nah, nanti dari soal masih ingat kan? Nah, sekarang kita dengarkan lagu Ambilkan Lagu. Jadi sama-sama ya. Ambilkan bulanmu,
bagian buat kelompok kecilnya. Ayo. Mungkin belajar dulu. Kalau nggak tahu boleh tanya ya. Nah, buat tahu.
Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua, satu, tepuk dua, satu. Nah, sekarang boleh kerja lagi. Mulai lagi nggak apa-apa. Balik mana balik? Itu pengalaman itu. Makanya kalau ada bukti jangan dilempar. Siap. Datang terus. Nah, tunggu nomor 3. Jangan apa? Nah, ini Pak Budi kalau apa ini? Siap semua udah? Kamu katanya tadi membacakan presentasi, membacakan pelajaran suara. Coba dia ini baca yang kuat ya. Terus sini. Baca yang kuat sini. Baca yang kuat. Iya dah. Baca adalah. Jalan. Kalau ada titik itu mau berhenti, jangan ngebut, ya boleh. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berbeda. Nah, coba kamu lihat yang berani. Yang kuat. Sepoi. Merdeka.
Tepuk tangan untuk dia. Tadi kita udah belajar mengenal apa tadi? Apa? Yang kita pelajari selain cuaca apa? Yaitu keadaan. Keadaan cuaca ada apa? Kita sebutkan satu. Keadaan dan suasana di sini ini bahwa ini berapa jumlah ini? Kalau Bapak Guru bukan dari luar, kalau bukan dari pulau, kalau Bapak Guru bukan dari tiga. Aku buat menjadi satu per dua dulu, dan ukurannya sama. Nah, duduk. Ini satu. Ini tadi berapa? Kalau kita menjadi dua, jadinya satu per. Nah, jumlah satu ini kita pedang menjadi 4. Wow, ayo. Berarti ukurannya harus sama. Kalau ukurannya nggak sama, berarti dia satu per 4 kan? Ya. Ini nilai pecahan sederhana berapa ini? 1 per. Berapa baik? 1 per 4. Coba. Coba ini buat 1 per 8. Bila ukurannya harus sama, jadi pertama harus ini dulu ya. Coba kamu teman. 8. Nah, jadi 20. Terus ini baru 1 per 4. Berapa itu? 8. Itu kurang. Jadi tidak dapat tangan. Nah, hari ini 1 per 8. Nah, sudah. Berarti sekarang coba boleh kumpul hasil kerjanya kumpul coba. Yang nomor 2. Coba hasil nomor 2, nomor 3 dulu. Bacakan. Yang lain dulu. 4. Ini. Nah, ini coba sini nomor 2. Coba kamu berani nggak? Oh iya. Oh ini. Hari Senin bawa sebelah, siangnya sebelah, malamnya aku sebutkan lah. Hari Senin siang, cerah, malam, hujan, gitu. Siang. Hari Senin, ini kan hari ini.
hari Senin. Siangnya sedang cerah, malamnya hujan. Begitu. Coba yang lain Pak. Coba dulu. Ini waktu hari Senin siangnya cerah, malamnya hujan. Nanti hari Selasa siangnya, malamnya coba. Hari Senin siang cerah, malam hujan. Malamnya itu. Malamnya hujan. Hari Selasa siang mendung, malam cerah. Rabu siang hujan, malam hujan. Kamis siang cerah, malam cerah. Jumat siang berawan, malam cerah. ya, tepuk tangan untuk dia. Nah sekarang selanjutnya kelompok 1. Nanti coba. Kalimatnya ya. Coba apa kalimatnya dikatakan? Berkuat. Benar. Kemarin siang cuacanya cerah, Indriana. Makanya kami bisa pulang sekolah. Mana? Hari ini kami tidak nah, dari semuanya bergabung, sudah kita dengarkan. Ini dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 berapa gambar kelompok 3 ini gambar? Sesuai ya? Ya, sesuai. Yang kedua gambar lagi? Nah, yang ketiga? Ada seorang membawa kayu, jadi dia adalah hujan. Yang ketiga, cerah berawan. Yang selanjutnya ini berawan. Nah kalau ini kalian yang tahu kan, misalnya amati cuaca selama 5 hari, berarti tabel di bawah ini gunakan simbol cuacanya. Nah kalian udah nemu kan ke belakang, misalnya sekarang apa? Sabtu, Jumat. Kalau Jumat,
Berarti kemarin hari Kamis, kemarinnya lagi hari kemarin lagi hari terus ada 5 hari ke belakang. Kalian amati. Nah, kalau dari kelompok 3 hari Senin, waktu Senin siang itu panas, baru malamnya hujan. Itu nggak apa-apa, itu kelompok itu belajar aja. Baru hari Selasa siangnya hujan, malamnya hujan juga. Baru hari Rabu siangnya mendung, malamnya hujan. Hari Kamis siangnya hujan, malamnya hujan. Hari Jumat siangnya Jumat hujan, malamnya hujan. Untuk hari Jumat siangnya cerah, malamnya hujan. Itu hasil dari kelompok 1. Kelompok 3 Nah, sekarang kami kata berawal ini berawan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Cuaca hari ini sangat berawan. Nah, boleh. Baru kata-kata hujan dimasukkan ke dalam kalimat dengan di daerah kamu cuacanya hujan. Ini maunya ditambahin lagi. Di daerah kami sekarang lagi musim hujan. Enak kan? Ataupun di daerah saya sekarang lagi terjadi hujan yang sangat deras dan mengakibatkan banjir di mana-mana. Nah, itu hasil dari kelompok 3. Coba sekarang kita lihat dari hasil kelompok Alifah 1. Tidak apa-apa. Mendung, lepas. Coba perhatikan ini. Cerah, hujan, cerah berawan. Ya. Lalu kita langsung ke kalimatnya ya. Kata cerah. Kemarin siang cuacanya cerah, makanya kami bisa pulang sekolah. Kan bagus itu. Panjang kan? Lalu kata berawan. Hari ini cuacanya berawan, makanya kami dapat belajar. Nah, ini mulai jangan berdua, makanya menggunakan di tempat kami cuacanya berawan sehingga kami bisa pulang sekolah. Nah, yang kata hujan kita masukkan ke dalam kalimat. Kemarin sore cuacanya hujan, makanya kami tidak bisa belajar. Tapi bagus ini, panjang. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti ini kan kita udah belajar apa tadi? Cuaca dan keadaan cuaca. Nanti belajar sampai rumah kalian. Belajar lagi ingat-ingat, ya? Ya. Besok kita lanjutkan lagi. Tadi belajar cuaca udah. Baru matematiknya apa tadi? Masih ingat nggak? Iya, matematiknya adalah pecahan. Misalnya 1 per 3. Nah, ini tadi berapa ini? Diperhatikan dulu. Timurnya 1 gabung jadi 4. Jadi pecahan biasanya 1 per 4. Kalau semua seperti ini 1 per 2.
Kalau ini roti. Berapa artinya? Satu roti dibelah menjadi 8 apa? 8 bagian. Benar ya? Semangat. Satu India. Tepung India. Baiklah, nah keadaan kita sudah selesai, siap. Dan ini nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Untuk besok kita lanjut untuk TB2 ya, pembelajaran kedua masih masalah keluarga dan pecahan. Oke. Besok udah lain, ya. Siap. Semangat. Nah, coba karena waktu udah habis, kita kelas boleh doa pulang. Berdiri bersalam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk persilakan. Jangan